Salam bagimu Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang kami kasihi. Kami dari Paskalis, saya Romo Jimmy, OFM, hadir ke ruang dengar Bapak Ibu Saudara dan Saudari dengan percikan sabda saban hari, refleksi mingguan atas sabda Tuhan yang kita dengarkan. Saudari dan Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang keempat. Bacaan pada hari Minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14a, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 41. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 20b sampai dengan 25, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita buka hati dan diri kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang pemabuk. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membukakan pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang saya kasihi dimanapun saudara dan saudari berada, saya mau mengatakan atau sebagaimana kita ketahui bersama, hari Minggu Paskah keempat disebut juga sebagai hari Minggu Gembala dan hari Minggu Panggilan. Maka saya mau mengajak kita sekalian pada kesempatan ini, ketika kita merefleksikan firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita mau merefleksikan beberapa hal. Pertama, makna gembala bagi kita sekalian. Yang kedua, makna panggilan kita. Dan yang ketiga, pesan apa yang hendak disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan, khususnya bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Yang pertama berkaitan dengan Gembala Agung. Hemat saya bagi kita sekalian, apalagi sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta, apa yang dikatakan sebagai Gembala Agung itu tidak atau bukanlah hal yang baru bagi kita sekalian. Semboyan Keuskupan Agung Jakarta, Gembala baik dan murah hati, sudah didengungkan sejak tahun 2016. Dan hal ini mau mengajak kita sekalian untuk menyadari tentang Sang Gembala yang menunjukkan kepada kita pelayanan yang penuh dengan ketulusan dan penuh dengan kemurahan hati. Oleh karena itu, sebagai umatnya, ketika kita mendengarkan bahwa ia adalah Gembala Agung, sekaligus juga berarti sebagai ruang panggilan buat kita untuk menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani sesama dengan penuh ketulusan, dengan penuh kemurahan hati. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya, hendaklah kamu murah hati
sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita bisa baca dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36. Nah, yang kedua saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan tentang makna panggilan, karena hari ini adalah hari Minggu panggilan sedunia yang ke-57. Yang menarik dari hari Minggu panggilan sedunia ke-57 ini adalah temanya, mataku melihat keselamatan. Melihat keselamatan seperti apa? Melihat keselamatan dari Tuhan. Bila kita membaca pesan Bapak Paus Fransiskus berkaitan dengan hari Minggu panggilan sedunia ke-57 ini, Paus Fransiskus melandaskannya pada 4 hal. Yang pertama itu adalah syukur, yang kedua adalah pujian, yang ketiga adalah berani, dan yang keempat adalah sakit. Keempat hal ini, saudara dan saudari, dilandaskan pada pengalaman perjumpaan Petrus dan Paulus. Yesus dan Petrus bersama dengan para murid di tengah danau Galilea yang sedang terombang-ambing oleh badai yang luar biasa besar. Badai yang menakutkan Petrus bersama dengan teman-temannya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah Petrus dan para murid dengan mengatakan, tenang, aku ini, tidak hanya sekedar menguatkan mereka yang sedang berada di tengah kegalauan dan kecemasan karena akan menghadapi kebinasan yang luar biasa, karena angin badai yang luar biasa menerpa perahu mereka, tetapi sekaligus juga kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka menghalau segala badai yang sedang menimpa mereka. Nah, Paus Fransiskus dalam refleksinya berkaitan dengan hari sedunia ini mengajak kita sekalian belajar dari pengalaman Petrus dan perjumpaannya dengan Yesus. Mau mengajak kita untuk menyadari bahwa kehidupan kita diliputi dengan berbagai macam persoalan dan kesulitan. Badai pasti saja selalu kita hadapi. Kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan ini selalu saja kita jumpai. Tetapi sebagai umat Tuhan, mari kita berserah diri pada Yesus. Yesus hadir. Yesus tahu persoalan yang sedang kita hadapi. Dia hadir menenangkan kita seperti dikatakannya kepada para murid. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kehadirannya menghalau segala kegelisahan, kecemasan, kegalauan, dan kesulitan yang sedang kita alami. Kehadirannya juga memberanikan kita sama seperti Petrus untuk berjalan di atas air, di atas gelombang itu. Karena iman kepada Yesus sendiri. Paus juga mengajak kita sekalian pada hari Minggu panggilan sedunia ini untuk berdoa. Mohonkan rahmat panggilan secara khusus bagi panggilan sebagai biarawan-biarawati. Kita diajak untuk berdoa supaya banyak orang yang terpanggil menjadi pekerja di ladangnya. Selain itu, kita diajak untuk menyadari panggilan kita masing-masing dalam kapasitas apapun kita. Sebagai kepala keluarga, sebagai karyawan, sebagai orang tua, sebagai siswa, sebagai anak, sebagai apapun. Kita dipanggil untuk setia menjalani panggilan kita masing-masing. Dan setia juga untuk menyuburkan atau untuk melaksanakan panggilan kita dengan baik dalam kehidupan kita. Ada banyak kali yang terjadi orang berdoa. Ada keluarga-keluarga yang berdoa mohonkan rahmat panggilan. Tetapi ketika anaknya dipanggil, ketika salah satu dari anggota keluarganya mau masuk biar, justru dia sendiri yang tidak sudi. Justru dia pertama orang yang kemudian melarang. Ini adalah langkah yang sebetulnya nggak tepat, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Maka selain kita berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya kita bisa menjalankan panggilan kita masing-masing, kita juga berdoa supaya saudara dan saudari kita atau masih banyak lagi yang terpanggil untuk mengikuti panggilan suci sebagai biarawan dan biarawati. Lepas dari itu, sebagaimana kita dengarkan pada firman Tuhan hari ini, saudara dan saudari, saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang disampaikan kepada kita dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Perikop itu di bawah bingkai gembala yang baik. Ada 2 hal yang menarik yang patut kita renungkan, yang patut kita refleksikan pada kesempatan ini. Yang pertama,
sebagai gembala yang baik, Yesus mengenal masing-masing domba-dombanya. Yesus bahkan menyebut domba-dombanya dengan namanya masing-masing. Pengenalan yang luar biasa dari Tuhan atas pribadi-pribadi kita. Kita berharga di depan mata, di hadapannya, dan kita begitu berarti di hadapan. Ia mengenal baik dengan kita, mengenal keinginan dan pengharapan kita masing-masing. Juga tahu dengan baik setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Maka hal pertama yang menjadi ruang refleksi buat kita adalah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita dambakan dalam kehidupan kita, termasuk persoalan dan kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Sang Gembala kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Sang Gembala kita. Dia hadir menuntun, membimbing, dan mengarahkan seluruh hidup kita. Dia juga hadir membantu kita mengatasi persoalan-persoalan hidup kita. Segala pengharapan kita akan kita atasi, akan kita capai karena kita mau berserah dengan penuh iman kepada Yesus Sang Gembala kita. Dan saya mau mengatakan pada hal pertama ini, Yesus adalah jawaban kita atas seluruh kehidupan kita, atas apa yang kita inginkan, atas apa yang kita harapkan. Juga dia menjadi jawaban atas seluruh persoalan dan kesulitan yang kita hidupi. Ketika kita berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, kita jangan berpaling dari Yesus Sang Gembala kita. Ada banyak orang yang ketika berhadapan dengan kesulitan berpaling dari Yesus, berpaling dari Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia bahkan seakan tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Pengalaman Petrus dan teman-temannya yang berada dalam situasi terombang-ambing karena badai yang dahsyat menyatakan kepada kita, mari kita datang berserah kepadanya. Karena dialah jawaban atas seluruh persoalan hidup kita. Lari ke dukun, mengandalkan kekuatan sendiri, bukanlah tanda bahwa kita orang Kristiani. Ketika kita lari ke dukun, tinggalkan Tuhan, andalkan kekuatan kita, kita tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan kita akan semakin terpuruk dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kalau kita mendengar dengan baik, kita akan mendapatkan penggalan kalimat ini. Aku adalah pintu. Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Refleksi apa yang mau kita dapatkan dari penggalan kalimat ini? Ketika Yesus mengatakan, aku adalah pintu, maka Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah jalan bagi kita sekalian. Selain dia melindungi kita terhadap segala badai persoalan kehidupan kita, dia juga menuntun kita untuk sampai pada kebahagiaan paripurna yang kita harapkan sebagai manusia. Dia membuka hati dan dirinya seperti pintu yang terbuka lebar. Kita datang kepadanya. Dia menyambut kita dengan rangkulan kasih-Nya. Maka saudara dan saudari yang terkasih, mengakhiri permenungan kita di hari Minggu Paskah yang keempat, yang kita sebut sebagai hari Minggu Gembala yang baik, hari Minggu panggilan sedunia. Ada 5 hal yang bisa kita refleksikan. Yang pertama, kita diajak untuk mengandalkan Tuhan sebagai gembala hidup kita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita dipanggil untuk memaknai panggilan kita sebagai pengikutnya dalam kapasitas kita sebagai apapun. Kita dipanggil untuk melaksanakan tugas panggilan kita dengan baik dan benar. Sebagai kepala keluarga yang baik, sebagai ibu rumah tangga yang baik, sebagai orang tua yang baik, sebagai karyawan yang baik, sebagai siswa yang baik, sebagai anak yang baik pula. Dengan melaksanakan panggilan kita yang baik, maka seperti dikatakan Yesus dalam bacaan Injil tadi, mereka akan menikmati kebahagiaan. Yang kedua, saudara dan saudari sekalian, kita juga diajak untuk menyadari bahwa saya dipanggil menjadi gembala juga di dalam kehidupan saya. Saya dipanggil untuk menjadi gembala di mana cara hidup saya lalu kemudian orang bisa melihat belas kasih dan kemurahan hati Allah. Tutur kata saya yang mendamaikan dan mengenakkan.
sikap saya terhadap sesama saudara yang menenangkan. Kehadiran saya mendamaikan. Bukannya sebagai gembala lalu kita kemudian bersikap otoriter. Kita bersikap semaunya kita. Kita bersikap yang penting saya senang sementara orang lain bahagia. Yang keempat, saudara dan saudari, kita diajak untuk menjadi pintu. Apa yang saya maksudkan dengan ketika kita diajak menjadi pintu? Kita diajak menjadi tempat penyaluran rahmat, penyaluran berkat, tempat penyaluran kasih dan kebaikan bagi sesama. Sebagai orang tua misalnya, kita diajak menjadi pintu di mana anak-anak kita melihat kasih Tuhan di dalam diri kita sebagai orang tua. Kita diajak untuk menjadi, katakanlah sebagai guru, juga demikian saudara dan saudari. Yang keempat, kita tentu tahu lagu Tuhanlah Gembalaku. Coba saudara dan saudari renungkan lagu itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Begitu mendalam lagu tersebut saudara dan saudari. Mau mengatakan dia gembala yang melindungi, yang menuntun kita untuk mencapai segala pengharapan kita. Berserahlah pada Tuhan karena dia gembala kita, karena dialah pintu kita, dialah jawaban atas seluruh kehidupan kita. Mari saudara dan saudari, kita mencoba membuka hati, menjalankan tugas panggilan kita sebagaimana biasanya, dan andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara dan saudari, semoga renungan ini bermanfaat, dan mari kita hayati apa yang disabdakannya kepada kita, supaya kita juga menjadi gembala yang baik dan murah hati di dalam kehidupan kita. Tuhan yang Maha Baik memberkati saudara dan saudari. Mari kita buka hati dan diri kita untuk menerima berkat Tuhan Sang Gembala Agung kita. Tuhan bersamamu. Semoga saudara dan saudari bersama dengan keluarga, seluruh pengharapan, seluruh persoalan, dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.